Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Fernando dengan NIM C1 Channel 22016. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sumber Hukum Islam, Jenis dan Definisi Sumber Hukum Islam, Urutan Pengambilan, Hukum Islam, Mujizat Al-Quran, Fungsi dan Penerapan Al-Quran, serta Fungsi Al-Sunnah, Fungsi Ijama, dan Fungsi Qiyas. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Wimwe Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSR, yang mana di sini sebagai dosen dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Langsung saja kita ke pengertian hukum Islam, di mana pengertian sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam ini merujuk pada segala hal yang dijadikan acuan dalam proses hukum dalam agama Islam, termasuk di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber-sumber inilah yang menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum Islam. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai sumber primer hukum. Terdiri dari 114 sumber, terdiri dari 114 surah dan berisi ajaran penuh kasih dan sayang. Memahami makna dan pesan Al-Quran sangat penting dalam membentuk hukum Islam yang adil dan bijaksana. Selanjutnya yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Definisi hadis ini adalah catatan perkataan atau perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Klasifikasinya terbagi menjadi hadis kusbi, marfu, mauquf, dan maktu. Nah, pentingnya hadis ini adalah menggambarkan praktik dan ajaran yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Lalu ijma atau sebagai sumber hukum Islam. Definisi ijma ini sendiri yaitu merupakan kesepakatan para ulama dalam satu periode waktu tertentu. Nah, proses terbentuknya ijma ini terbentuk melalui konsensus para ulama dalam menyelesaikan masalah hukum yang belum ada nasah nasahnya. Lalu, adapun kepentingan dari ijma ini sendiri yaitu menggambarkan keselarasan pandangan para ulama untuk menghasilkan kepastian hukum dalam situasi tertentu. Lalu, kias sebagai sumber hukum Islam, di mana penerapan kias ini adalah analogi hukum yang diterapkan untuk situasi baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Lalu tujuan dari kias ini adalah untuk mencari keadilan dan keselamatan umat dalam konteks yang berbeda dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu ihtisan sebagai sumber hukum Islam. Prinsip keadilan, ihtisan ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam mengambil keputusan hukum. Lalu penyelarasan dengan tujuan syariah, yaitu ihtisan ini memperhatikan tujuan utama syariah dalam menafsirkan hukum Islam. Lalu pertimbangannya adalah menitik beratkan pada kepentingan dan kemaslahatan umat dalam mengambil keputusan hukum. Dan selanjutnya adalah masalah musalahah sebagai sumber hukum Islam. Pentingnya musalahah adalah prinsip hukum Islam yang sangat penting dalam menangani masalah baru. Lalu prinsip ini mencakup keselamatan hukum, keselamatan umum bagi masyarakat yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran ataupun hadis. Lalu implementasinya adalah terjadi ketika kepentingan masyarakat dirasakan perlu dipenuhi, tetapi hukum tidak memiliki landasan tegas. Lalu URV sebagai sumber hukum Islam, di mana itu dari tradisi dan kebiasaan yang diakui dalam masyarakat, lalu norma kebiasaan masyarakat, kebiasaan dan norma yang diterima dalam masyarakat Islam. Lalu selanjutnya praktik budaya yang menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ihtijat sebagai sumber hukum. Definisi ihtijat ini adalah proses dedukatif interpretasi hukum. Lalu kepentingan istijat ini adalah memahami Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Lalu perannya adalah pentingnya peran ulama
dalam melakukan ihtijaj. Nah, kesimpulan dan pentingnya memahami sumber sumber hukum Islam ini adalah pemahaman terhadap sumber hukum Islam merupakan landasan utama dalam menjalankan ajaran agama. Melalui pemahaman yang mendalam, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar. Lalu, pentingnya memahami sumber hukum Islam ini juga memungkinkan umat Islam untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.